Lama banget di bilik suara. Ngapain lu? Ujian nasional lu. Ya kan emang banyak yang harus dipilih. Ada 5 tadi kan. Ada yang kabupaten, provinsi, DPR RI, sama DPD, terus presiden. Terus yang kabupaten tadi saya pilih Pak Samsul tuh, yang tetangga kita. Sama yang provinsi saya tadi pilih yang Pak Bobi tadi. Udah amat. Nah, udah selesai lu. Cepet juga. Oh iya dong. Saya kan cuma pilih yang presiden sama terus pilih yang titipan gitu. Titipan? Duit, banyak nggak dapatnya? Bagi dong, bagi dong. Oh iya dong. Pokoknya siapa yang ngasih duit, itu yang saya coblos. Jadi ada 6 tuh tadi yang ngasih duit. Jadi ya udah saya coblos semua biar rata gitu. Ya itu nggak sah namanya kalau dicoblos semua. Gimana sih lo? Hah? Iya Pak. Aduh, gimana ini? Pak, boleh ulang nggak coblosnya? TPS punya nenek moyang kamu apa? Aduh. Tuti. Saya Pak. Giliran gua nih, gua coblos dulu ya. Oke Bu, udah pulang yuk. Udah, cepet banget. Gak ada kepentingan sama caleg. Yang penting pilih presiden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngapain Pak? Mau nyoblos. Udah tutup Pak. Kok tutup sih? Kan ini baru jam 2. Tutupnya jam 1. Dari tadi ditungguin. Gak baca pengumuman apa? Sabar. Bapak telat kayak gini. Sabar Pak ya, Kamu sabar. semua. Kami dicurangi. Masyarakat udah cerdas, udah pinter. Jadi gak mau lagi dibodoh-bodohi sama orang yang mau merusak kedaulatan bangsa. Saya Kurniawan. Saya akan bela bangsa ini. Besok saya akan turunkan semua pasukan. Kepung KPU. Takbir. Ceria banget mukanya hari ini Pak. Ada apa nih? Ceria. Jidat lu lebut ceria. Ya bercanda Pak. Kayaknya stres banget. Emang ada apa sih Pak? Mukanya kusem banget. Kalah Mas. Nggak jadi caleg. Udah capek-capek. Udah habis modal nyebar 3.000 amplop. Tahu nggak yang datang berapa suara? 3. Saya, istri saya, anak saya. Annyeonghaseyo Semika. Gimana tanggapan Bapak mengenai kemenangan Kim Jong Un Ya kali ini? sebenarnya kemenangan itu sudah bisa ditafsirkan semua orang. Karena memang dia idola di negara ini ya. Tapi ini kemenangannya 100% loh Pak. Nggak ada yang nggak milih dia Ya. Pak. Memang dia itu menginspirasi, kinerjanya juga bagus. Jadi nggak ada yang bisa gantiin beliau ya. Kim Jong Un pokoknya nomor 1. Tapi kan Bapak lawannya. Masa nggak milih diri sendiri sih? Gimana ceritanya ini? Ya, seketika saya nggak yakin sama diri saya sendiri ya, saya bisa kerja atau tidak ya. Jadi saya coblos aja dia ya. Pokoknya saya pilih dia. Nggak mungkin lah Mbak, saya pilih saya sendiri. Kalau saya kalah, pantat saya bisa ditusbol pakai rudal balistik, Mbak. Ini kenapa kamu nggak pakai celana? Saya habis dicekek, Bu. Dibully kakak kelas. Kok bisa gitu sih? Saya kan junior, Bu. Bisa apa saya? Kejadian kayak gini pasti bukan cuma sekali. Udah sering ini. Kok bisa ya sekolah ini ngebiarin orang-orang ngebully kayak gini? Siapa yang ngebully kamu? Banyak, Bu. Satu geng. Apa? Banyak. Ada geng juga di sekolah kita. Aduh gawat ini. Ini nggak bisa dibiarin. Harus dipanggil nih orang tuanya. Siapa yang bully kamu tadi siapa? Legowo, Bu Tuti. Bapaknya siapa tuh? Sini, Ibu catat dulu. Romo, itu loh Bu, artis yang sering di TV. Oh, terus selain itu siapa lagi yang bully kamu? Budiman. Nah, Budiman anaknya siapa tuh? Anak Pak Tomo, Bu. Tomo yang pejabat itu? Iya, Bu, tolong saya, Bu. Oh, ya udah kalau gitu. Udah apa, Bu Tuti? Ya udah tunggu aja. Maksudnya Bu Tut? Ya udah tunggu aja sampai viral gitu. Ibu nggak bisa nolong ya, maaf ya. Jam pelajaran terakhir ini kita akan belajar sejarah tentang manusia purba. Awas, jangan ada yang ngantuk. Tuh kan, baru aja dibilangin jangan ngantuk. Udah ngantuk beneran. Udah, cuci dulu muka sana. Iya, Bu. Tuh kan, masih ngantuk. Habisnya saya capek, Bu. Belajar sejarah mulai jam terakhir. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu tahan mata kamu tetap melek sampai jam pelajaran saya selesai. Aduh. Apa sih lu? Mau nggak ngantuk? Pakai ini coba. Apa tuh? Super. Mau yang rasa apa? Yang strawberry aja sini. Nih. Semangat. Kok lama-lama manis dah. Seger banget lo. Tuh, iya kan? Beli di kantin mana lu? Di Alfamart, gua beli kemarin. Oh, enak. Jadi seger nih mata. Minta lagi dong. Boleh. Nih, pada ngapain kalian? Ini Bu, permennya enak banget. Nggak ngantuk lagi saya. Bagus. Yang nyuruh makan permen di kelas saya siapa? Ya kan biar saya nggak ngantuk, Bu. Asamnya nyegerin. Enak banget. Alah, alasan aja. Sini permennya.
Jangan dihabisin, Bu. Gak usah beli. Mau saya hukum kamu, ha? Pak, beli gorengannya dong. Udah dibeli semuanya deh. Nanti kata orangnya bakal diambil. Yaudah, bolunya deh. Udah dibeli juga tuh. Es telernya deh. Udah dibeli. Sold out. Kok gitu sih? Terus, apalagi yang dijual nih? Nggak ada. Siapa yang beli sih? Gua. Lu kan non muslim, nggak puasa, ngapain beli takjil? Ya suka-suka gua lah. Ingat, kita toleransi cuma masalah ibadah aja ya. Tapi kalau takjil kita tetap saingan. Pak, kuenya ya. Wah, udah habis deh. Semuanya dibeli sama gua lagi. Ini punya gua semua. Pak, beli. Kok lu lagi sih? Udah gua beli semua di lapak ini ya. Sana. Pergi. Beli apa ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pokoknya beliin aku HP baru. Ya kan mama udah bilang, mama belum ada duit. Kamu tuh ya maksa terus, gak mau. Pokoknya besok aku gak mau sekolah kalau HP-nya belum ada. Mama capek nyari duit. Kamu malah seenaknya kayak gini. Bener-bener kamu ya. Sabar bu. Aduh bu, jangan pakai kekerasan gitu buat mendidik anaknya. Ngomong aja bu, pelan-pelan sama anaknya yang lembut gitu loh. Mendidik anak itu emang susah bu, emang gitu tantangannya. Ya udah saya ngomong sama anaknya ya. Kamu tuh kenapa kayak gitu sama mama kamu? Mama kamu belum bisa beliin kamu HP nak. Jadi sabar dulu, nabung dulu gitu loh. Ya gimana bu, HP saya lelet banget, memorinya udah penuh. Saya kan butuh banget bu HP baru, tapi mama nggak mau beliin. Kalau HP memorinya penuh, kamu download Terabox aja. Itu aplikasi penyimpanan eksternal yang ngasih kamu 1 terabyte gratis untuk nyimpan file apapun. Aplikasinya udah dipakai sampai 250 juta pengguna loh. Di situ kamu juga bisa dapat penghasilan tambahan dengan cara gunain aplikasinya, share atau undang teman-temanmu. Jadi tunggu apa lagi? Download Teraboxnya sekarang. Udah nih bu, keren banget aplikasinya. Pasti dong. Ngomong-ngomong, kok bisa sih memori HP-nya sampai penuh kayak gitu? Banyak download game bu, sama banyak download anime. Makanya saya butuh HP baru biar lebih enak main gamenya. Oh. Kamu tuh ya, mama kamu capek-capek nyari duit. Kamu asik-asik kan ngegame kayak gini. Sabar bu. Seragam sekolah yang paling bagus itu ya seragam sekolah Korea Selatan lah. Dibikin kayak gitu biar lebih modis siswa-siswinya. Bagusan juga seragam sekolah di Malaysia. Dibikin kayak gitu biar lebih sopan. Saya suka. Seragam sekolah yang paling bagus itu seragam sekolah Jepang. Itu dibikin biar siswanya lebih disiplin. Terinspirasi dari seragam militer dan seragam laut. Seragam sekolah yang paling bagus dan tiada duanya itu ya seragam sekolah di Inggris. Cowok-cowoknya pakai rok. Tapi itu nggak dipakai tiap hari ya. Jadi tahun 2017 waktu musim panas, mereka cowok-cowoknya itu kepanasan pakai celana panjang. Makanya mereka iri sama siswi yang cewek. Jadi mereka ikutan juga deh pakai rok. Aduh, ada aja kelakuan. Udah, yang paling bagus sih ya seragam sekolah di Indonesia ya. Dibikin kayak gitu biar tahu. Nah, kan ketahuan kamu bolos lagi. Internetan aja mulu. Iya, apa sih bu? Saya kan bukan murid di sekolah ibu. Benar. Ini seragam sekolah yang tempat saya ngajar. Iya, Bu. Sekarang ikut saya ke kantor. Mata pelajaran yang unik di negara kami yaitu Swedia adalah mata pelajaran tugas rumah tangga. Jadi di sana kami belajar menjahit, memasak, menggunakan perkakas seperti palu, dan juga membuat perabotan di rumah tangga. Di sana kami juga belajar tentang makanan sehat dan nutrisi. Kalau Jepang, pelajaran uniknya apa? Karena kami menganut kepercayaan Shintoisme, jadi semuanya bicara tentang kekaguman alam. Jadi kami akan mengunjungi tempat-tempat yang menarik untuk menikmati keindahan alam, menjaga dan melestarikannya. Kami di Jerman punya mata pelajaran kebahagiaan. Di sana kami belajar untuk menjadi lebih bahagia. Kami akan membuat proyek kebaikan seperti menjadi sukarelawan atau membuat acara amal. Woi, ngupil mulu. Ini gua mau tanya, mata pelajaran yang unik di Indonesia apaan? Ada nggak? Ada. Namanya mata pelajaran kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Apaan tuh? Ini? Lah, terus itu kan tas. Nggak ngerti ya? Tas gua itu. Copet. Biaya kuliah di Norwegia ya nol. Soalnya biaya pendidikan di sini semuanya gratis. Ya walaupun hidup di sini rada mahal, tapi tetap worth it. Biaya kuliah di Taiwan murah kok. Di universitas terbaiknya saja, kamu cuma butuh 50 juta rupiah per tahun untuk kuliah di sini. Dan biaya hidup di sini juga murah kok. Biaya kuliah di Amerika mahal. Ya lu juga mahal. Mending kuliah di negara gua, universitasnya bagus-bagus. Lulusan luar negeri, tetap aja mahal. Ya lu juga mahal, woi. Nyadar. BKT-nya aja di awal 15 juta, itu paling kecil. Terus semesternya 10 jutaan. Kali tuh 4-5 tahun. Berapa duit? Ya kan kalau mau murah bisa pakai KIP. Kartu Indonesia Pintar. Nah, lu kok bisa dapet KIP? Lu kan selebgram. Sering dapat endorse. Terus kalau di sosmed juga kaya banget lu kelihatannya. Kok bisa sih? Itu kan buat yang nggak mampu aja. Saya minta maaf.
telah menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi saya. Uangnya digunain untuk apa itu Pak kalau boleh tahu? Untuk kepemandian air panas, Pak. Dengan ini saya sampaikan saya akan mengundurkan diri dari jabatan menteri. Terima kasih. Loh kok bisa mengundurkan diri tiba-tiba Ya kayak karena gini sih, kejadian Pak? kemarin mati lampu selama 1 jam itu menyebabkan banyak terjadi kekacauan. Jadi saya minta maaf atas kekacauan ini, atas kelalaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, woi Pak, bangun Pak. Pak, Iya ada Pak. Bapak bakal kita eksekusi. Kok bisa gitu sih? Kan saya cuma tidur loh, bukan apa-ngapain. Meluruskan huru-hara yang terjadi di belakangan ini mengenai bea cukai. Ya, ini pengalamanku pribadi. Ya, pengalamanku pribadi nggak di-endorse, sumpah. Jadi waktu saya pulang ke luar negeri, kayak kata orang beli sepatu sekian, terus bayarnya sekian ratus juta, puluh juta, itu tuh nggak bener, guys. Itu tuh hoax. Bawa oleh-oleh dari luar negeri itu gratis pokoknya. Dan mereka juga nyambut kita yang katanya jutek itu tuh ramah banget, tau nggak? Pas aku datang, masuk tuh ke bandara, langsung aku sama petugas bea cukainya tuh langsung dapat pelukan hangat, terus dicium kening. Terima kasih ya Bapak ya. Sudah seramai itu. Selamat datang di penjara Halden Norwegia. Ini sel tahanan kami. Di sini kami punya TV, kamar mandi besar, dan kamar yang sangat layak, lebih bagus dari rumah Anda. Fasilitas di sini hampir sama dengan hotel bintang 5. Bedanya adalah di depan kamar ada terali besi. Dan kalau kamu bosan, kamu bisa ke perpustakaan, ke fasilitas olahraga, bahkan bermain game bersama petugas di sini. Di penjara Aranjuez Spanyol, Rosalinda, Bang Pedro. ya, di sini kalau Anda melakukan kejahatan bersama istri Anda bisa membawa anak Anda ke sini. Di sini ada fasilitas bermain, bahkan sekolah untuk anak. Ayo masuk penjara. Di Loben, Austria, kami punya penjara yang memiliki fasilitas dapur, ruang makan, bahkan gym. Dan di sini juga para narapidana bisa memakai baju bebas kesukaan mereka biar tetap stylish. Aduh, AC-nya panas banget ini. Bisa ganti sel aja nggak sih saya? Bang, kok sel lu bagus banget sih? Biasanya kan penjara itu kan jelek kan? Ya itu mah tergantung kejahatannya apa. Kalau copet maling ya iya jelek selnya. Kalau saya kan korupsi 271 triliun. Ya bagus lah fasilitasnya. Orang saya banyak duit. Ada tuh bapak-bapak yang kemarin 3.000 triliun korupsinya. Itu lebih lagi, lebih bagus lagi. Oh ya, teman-teman doain saya ya. Negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance. Di urutan pertama adalah... Iya jelas negara gua dong. Soalnya udah terkenal banget tuh dengan keramahannya. Ya, negara saya sendiri, Uni Emirat Arab. Kok enggak sih nomor 1? Ya udah nomor 2 deh. Yang kedua, Malaysia. Kok Malaysia sih? Perusahaan menyambut wisatawan, ekspatriat, dan menyambut imigran. Kita lah yang utama. Bang, 1, nasi kandarnya. Pakai lem sheng. Oke, nomor 3 nih kayaknya. Nomor 3, negara kami, Vietnam. Enggak juga. Masa nomor 4? Berikut daftar lengkap negara paling ramah di 2024 menurut Yahoo Finance. Kok 15 besar aja nggak masuk sih? Gimana ini? Soalnya di negara lu ada mereka tuh. Ih, saya ramah kok. Belum lagi kalau ada turis, orang kalian suka mahal-mahalin harga. Pokoknya negara gua yang paling ramah. Gua mah kalau di Indonesia orang kaya, ngopi aja nih, mesti di Starbucks. Kalau Starbucks itu kayak warkop biasa aja di negara gua, nggak ada mewah-mewahnya. Ya tapi gua punya peliharaan ikan koi, banyak tuh di rumah gua. Kalau ikan koi mah di selokan rumah gua juga banyak. Ya, tapi gua tiap hari juga makan ikan salmon. Yaelah, kalau ikan salmon mah tinggal ngambil aja di sungai belakang rumah gua. Tapi gua punya Supra. Supra. Iya, Supra. Serius punya Supra? Iya bener Supra. Kalau Supra mah udah biasa di Indonesia. Di jalanan tuh banyak, tiap rumah ada satu minimal. Kita di Indonesia tuh kaya-kaya, tahu nggak? Berarti kaya banget ya orang di Indonesia. Mau dong ikut ke Indonesia? Negara paling pintar di dunia. Ya jelas Jepang. Dengan rata-rata IQ penduduknya di angka 106,48. Kami akan membuat Gundam. Emang ya, gila sama pinter tuh beda-beda tipis. Oh ya, angka rata-rata IQ penduduk Taiwan itu di angka 106,47. Ya udah, saya pamit pulang dulu ya. Negara kami super sibuk, jadi kami sudah terbiasa seperti itu. Angka rata-rata IQ penduduk Singapura itu ada di angka 105,89. Itu mulu. Wah, ini salah datanya nih pasti. Orang Indonesia itu kan banyak pinter-pinter. Jadi manajer di luar negeri banyak. Terus Pak Habibie aja bikin pesawat. Permisi Kak. Iya, ada apa ya? Kita mau nawarin bisnis nih Kak. Bisnis apa tuh? Kakak deposit 2 juta aja bisa balik modal ratusan juta. Oh, saya ini pinter loh. Nggak gampang Udah dibodoh-bodohin. ada yang kebeli kapal pesiar loh Kak, ikut bisnis kita. Ada yang kebeli mobil. Demo. Ada yang...